riyadul jannah. Jadi ketika dalam hadis tadi bahwa man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah, kalau kita ingin masuk surga sudah barang tentu kita harus tahu ilmunya. Nah, inilah ilmu-ilmu jalan yang kita tempuh ini, jalan untuk riyadul jannah namanya. Riyadul jannah itu taman-taman surga. Selain daripada itu bahwa nanti di alam kubur pun disebutkan dalam hadis, semoga sering kita berdoakan semoga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Kita ada di tamannya aja sudah enak. Ada di tamannya aja sudah enak. Apalagi kalau bisa masuk ke dalam surganya. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mohon izin para sesepuh, para orang tua yang ada di sini, izinkan kami untuk sekedar berbagi pengalaman di sini. Daripada kita pulang lebih cepat, kita lamakan duduk di sini, niatkan iktikaf di masjid ini. Semoga makin hari makin tambah usia, makin bahagia, makin berkah hidup kita, sehingga kita dicatat sebagai ahli surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, supaya kita ini lebih semangat ngajinya. Siapapun yang memberikan, insyaallah kalau sudah datang di sini, insyaallah kita sudah niat ngaji. Walaupun sekedar saya yang anak baru lahir kemarin mungkinnya. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dia untuk menuntut ilmu, maka sudah barang tentu Allah akan memudahkan dia untuk menuju surga. Nah, itu janji Allah lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau dalam kajian lebih dalam lagi, kita ibadah itu tanpa mengharapkan surga, tanpa mengharapkan apa-apa, itu lebih bagus. Itu tingkat ahli tasawuf yang sangat tinggi. Seperti halnya Rabi'ah al-Adawiyah. Satu ketika dia membawa obor. Begitu besar obornya, api berkobar-kobar. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitar, mengapa engkau bawa obor ya Rabi'ah al-Adawiyah? Mau kemana engkau? Aku ini mau membakar surga. Nah, kenapa surga mau dibakar? Karena banyak orang yang ibadah tujuannya untuk surga. Di hari kemudian membawa ember yang berisikan air banyak. Lalu ditanya, buat apa itu air? Aku ingin memadamkan api neraka. Karena banyak orang yang ibadah takut kena neraka. Nah, makanya yang tertinggi itu kita ibadah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
surga itu posisinya kedua sebetulnya. Yang pertama tentu ridho Allah yang ingin kita capai. Kan kita sering baca setiap hari itu dalam ratib al-hadad, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang ingin kita capai, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala ternyata harus ada jalurnya. Nanti kita dalam Al-Qur'an itu wujuhu yaumadin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka kita akan memandang kepada Allah. Nah, kita memandang kepada Allah itu tidak bisa memandang kalau tidak masuk surga. Makanya kalau kita ingin dapat ridho Allah nanti di surga, bisa memandang Allah, berarti kita harus masuk surga dulu. Kan begitu. Ternyata tidak bisa masuk surga kalau kita tidak mempelajari bagaimana ilmunya untuk masuk surga. Makanya ada tahap-tahapannya ternyata. Salah satu tahapannya ini dalam hadis ini dalam hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, kita datang, langkah kita dari rumah ke sini, berapa langkah makin jauh, makin banyak pahalanya. Maka kalau dibanding-banding nih, pahala saya dengan pahala Pak Agus itu banyakkan pahala saya. Karena saya motor kan berapa muter. Pak Agus cuma jalan bentar doang. Gedean saya nih pahalanya ya kan. Bapak-bapak yang lebih jauh, lebih besar pahalanya. Pahala langkah itu dihitung sampai ke majelis ini. Tapi ketika duduk di sini, walaupun kata guru kita itu kayak sering mengatakan sambil senderan, yang namanya ilmu tetap dapat pahala. Cuma tingkatan kita mendapatkan ilmu kan berbeda-beda sesuai otak kita menangkap, pikiran kita menangkap, konsentrasi kita menangkap. Sejauh mana kita menangkap ilmu, maka itulah nanti akan berbeda-beda. Dan di sini pun pahalanya juga akan berbeda-beda tergantung niatnya. Ada niatnya cuma menuntut ilmu, ya cuma satu. Ada niatnya yang cuma ingin ketemu teman, ya itu yang didapat. Makanya kalau kita duduk di masjid, kita harus pintar-pintar berniat supaya pahala kita banyak. Satu kegiatan tapi pahalanya berbagai macam. Niat untuk ilmu, niat iktikaf, niat silaturahim, niat menjalankan tugas agama. Karena kita memang betul-betul masih blank ilmu kita itu tentang agama, masih banyak kekurangan, makanya kita niatkan untuk terus menuntut ilmu. Dan yang ingin saya sampaikan di sini bahwa salah satu niat datang kita ke sini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena kita dikasih sehat oleh Allah. Salah satu mensyukuri nikmat sehat adalah kita dengan menuntut ilmu. Mohon izin, Pak Edi, kemarin saya sampaikan di Masjid Nurul Ittihad, kita itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan terkadang tidak kita rasakan. Banyak nikmat itu yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jikalau engkau menghitung satu nikmat saja, maka niscaya kita tidak akan menghitungnya, tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita renung ini dalam jiwa kita, dalam badan kita, banyak sekali nikmat-nikmat yang mungkin kita menganggapnya itu jijik. Di dalam kuping kita itu ada kotoran. Ternyata Allah tidak semata-mata memberikan kotoran kepada kita itu hanya sekedar kotoran. Itu nikmat. Kalau kita belajar ilmu biologi, bapak-bapak mungkin ada yang ahli biologi, itu kotoran telinga itu fungsinya racun serangga. Kan kalau kita tidur tak sadarkan diri, binatang apapun mau menggigit kita kan bisa saja. Apalagi semut yang di rumah kita banyak sekali. Kalau Allah tidak kasih itu racun, lalu serangga yang namanya semut masuk ke dalam telinga kita, kemudian menggigit koklea kita, gendang telinga,
dalam biologi itu, maka kita hanya sekedar menggigit itu, kita akan mengalami budak seumur hidup. Ternyata Allah jaga dengan kotoran telinga itu. Yang masih basah ya. Kalau yang sudah kering ya harus dibersihkan. Itu nikmat. Tapi terkadang kita tidak sadar dengan nikmat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Belum yang lebih besar lagi. Ada dalam jiwa kita yang namanya jantung. Jantung itu fungsinya kan dalam kesehatan itu memompa seluruh darah ke dalam tubuh kita. Yang kalau kita ibaratkan, andai orang itu jantungnya sudah tak berfungsi, maka dia harus cuci darah minimal seminggu 2 kali. Itu seperti apa cuci darah? Iya, dia menggantikan fungsi jantung. Darah seluruh tubuh kita dikeluarkan, dimasukkan ke mesin, diputar-putar di dalam mesin 5 jam itu, kemudian masuk lagi kepada tubuh kita. Tapi 2-3 hari kemudian dicuci lagi. Bayar nggak itu? Bagus bayar nggak? Bayar. Tapi selama ini kita kasih gratis sama Allah. Jantung kita itu dalam sehari semalam tak kurang memompa itu berputar terus kurang lebih 1.700 liter. Dipompa terus. Karena walaupun kita dalam keadaan posisi tidur, itu jantung kita tak berhenti terus memompa darah kita agar steril. Tak berfungsi, ya kita harus cuci darah. Tapi mohon maaf itu, kebanyakan yang orang kalau sudah cuci darah itu ya terus banyak-banyak taubat, istighfar. Ya, sekarang kita kasih gratis. Jangan sampai kita dipaksa untuk sedekah ke rumah sakit. Maka oleh sebab itu kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasihnya sebelum kita dipaksa ke rumah sakit mengeluarkan uang yang berjuta-juta rupiah itu, kalau kita sudah menerima dari Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya itu kita keluarkan. Entah yang berupa yang wajib ataukah yang sunnah-sunnah seperti yang Pak Agus sering kumpulkan. Itu kan luar biasa. Ini dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah, kita sudah dikasih sehat, badan kita tidak harus ke rumah sakit. Ya, kita gunakan untuk hal-hal yang positif seperti ini. Ya, kalau di mana-mana kita kan tongkok tak jelas, dan sini ngaji, ketemunya aja kalau kita ketemu orang soleh itu, memandang wajahnya itu sudah luar biasa. Karena ada yang baru melihatnya saja kita dapat pahala. Kita melihat wajah orang tua, belum kita kasih duit orang tua, itu kita sudah mendapat pahala. Kita memandang wajahnya orang alim, belum ngaji, baru memandangnya saja, itu sudah dapat pahala. Kita memandang Ka'bah, enggak sholat, enggak apa di Masjidil Haram, kita pandang aja Ka'bah itu dapat pahala. Ini kalau kita ngaji itu betul-betul pahala itu berlipat ganda, bukan hanya dari satu pintu saja, dari berbagai pintu. Kalau kita renungi itu banyak sekali dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi kembali dalam hadis tadi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Ridho Allah yang kita inginkan, ridho. Karena kalau Allah sudah ridho, ibarat kata orang yang kerja di penjara-penjara itu kan senang aja, kan diridhoi. Kalau kita ke penjara kan lain kesannya. Malaikat Zabaniyah itu ada di
di neraka. Tapi karena ada ridho dari Allah, enjoy saja. Makanya yang tertinggi kita melaksanakan tugas dari Allah itu adalah untuk menggapai ridho. Dan memang betul-betul kita melaksanakan perintah. Ada orang yang tertipu melaksanakannya karena ingin hikmahnya. Satu contoh, kenapa kamu puasa? Ya supaya badan saya sehat. Ya nanti yang didapat sehat doang. Ibarat kita pagi-pagi jalan mau kerja ada lampu merah. Lalu kita berhenti. Kenapa kita berhenti? Karena kalau jalan terus akan terjadi tabrakan. Terjadi tabrakan itu adalah hikmah dari adanya lampu merah. Namun yang terpenting, lampu merah itu kita berhenti di situ bukan hanya sekedar karena tabrakan, bukan tabrakan, menghindari tabrakan itu adalah hikmah. Coba kalau malam hari kita jalan ada lampu merah, tetap kita berhenti. Padahal kan sepi. Kalau karena hikmahnya saja, tentu kita akan jalan. Ada mobil kok nggak akan terjadi tabrakan, kita akan jalan. Tapi di situ ada nilai penting. Apa itu? Melaksanakan perintah. Perintah siapa? Perintah negara. Walaupun dalam keadaan sepi, ya kalau udah lampu merah ya sudah berhenti. Sama seperti kita ibadah, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Puasa itu hikmahnya banyak sekali, membuat hati kita membuat jiwa kita menjadi sehat. Itu kan hikmah. Tapi yang terpenting bukan karena hikmahnya. Tapi kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita taat kepada Allah, melaksanakan perintah bukan hanya karena hikmah, maka kita akan mencapai namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Riyadul Jannah. Jadi ketika dalam hadis tadi bahwa man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Kalau kita ingin masuk surga, sudah barang tentu kita harus tahu ilmunya. Nah, inilah ilmu-ilmu jalan yang kita tempuh ini, jalan untuk Riyadul Jannah namanya. Riyadul Jannah itu taman-taman surga. Selain daripada itu bahwa nanti di alam kubur pun disebutkan dalam hadis, semoga sering kita berdoakan semoga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Kita ada di tamannya sudah enak. Ada di tamannya aja sudah enak. Apalagi kalau bisa masuk ke dalam surganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini menyadarkan diri kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah telah diberikan sehat walafiat, jantung kita berfungsi terus. Untuk itu kalau Pak Agus cerewet itu supaya kita terus sehat sebetulnya. Kalau Pak Agus cerewet di mana-mana majlis, ayo sedekah, ayo sedekah, itu dalam rangka mengajak kita supaya hidup kita terus sehat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah. Tapi kalau kita kufur, tak mau mengikuti ajakan Pak Agus tadi, niscaya itu tak ada berkah rezeki yang kita punya. Mudah-mudahan sekelumit ini, mohon maaf kalau kurang tersusun karena yang namanya juga tembakan. Jadi beginilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.